circle terbang. Kebanyakan orang tuh susah circle terbang ya, karena kenapa? Dia harus terbang baru circle. Nah, jadi kalau circle terbang, intinya pertama kita bisa circlean. Terus yang kedua, kita harus lompat. Set. Intinya lompat. Jadi contohnya seperti ini, circle terbang. Tuh. Circle terbang. Nah, itu circle terbang. Jadi harus ada lompatan. Lompat, set, circle. Memang agak sulit untuk circle terbang ya, karena dia harus terbang dulu. Intinya harus bisa lompat. Tuh. Intinya harus bisa lompat sama bisa circle. Circle terbang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Hamam Khairi dengan channel YouTube-nya Mas Hamam Khairi. Salam persaudaraan dan salam Pancasila. Nah, di konten kali ini kita akan membuat sesuai request sahabat YouTube semua. Jadi requestnya itu dari Cahter Jambi. Circle dong, jangan tendangan itu doang, guntingan leher aja. Nah, berarti di konten ini kita bahas tentang circlean sama guntingan leher. Oke, langsung kita bahas aja, kita terapinya. Jadi yang saya pelajarin di Pancasilat itu circlean ada 3. Yang pertama circle bawah, circle atas, sama circle terbang. Nah, jadi kita membahas tentang circlean dulu. Jadi di sini saya awalnya bingung ya, dia membuat request seperti itu, dia minta saya praktek langsung tendangan circle sama guntingan, apa minta tutorialnya. Nah, tapi pas saya balas komenan dia, rupanya dia minta tutorial cara circle sama guntingan. Jadi cara circle itu gampang sekali ya, kebanyakan Pancasilat itu sudah paham tentang circlean, apalagi tentang circle bawah, circle atas, sama circle terbang. Itu udah banyak, gampang lah, udah banyak yang tahu tentang Pancasilat. Gampang sekali memang kalau circlean. Jadi circlean, jadi sini kita bahas tentang circlean bawah dulu. Circlean bawah. Jadi circlean bawah itu seperti ini. Ini kita lambatnya. Jadi circle bawah tuh pasang set. Nah, kita lihat musuhnya dulu baru kita circle. Itu kalau pemula. Contohnya seperti ini. Set, kita lihat baru circle. Nah, itu tentang circlean. Circlean. Jadi kalau untuk pemula, pasang, terus lihat musuhnya baru circle. Nah, itu circle. Nah, juga kalau circle, posisi kita agak bawah ini agak seperti ini. Karena kenapa? Karena kalau musuh nyerang balik, kita bisa nempisnya. Itu circlean bawah. Kita ulangi sekali lagi. Kotor. Jadi circle bawah tuh pemula, untuk pemula, pasang, lihat, circle. Nah, itu untuk pemula. Ingat, tangan seperti melindungi, karena bisa serangan balik. Serangan balik itu sangat berbahaya. Itu cara tendangan circle. Dan juga kalau kita bisa circle itu gimana ya? Kalau kita bisa circle bawah, circle atas, circle terbang, kita harus bisa circle dulu, ya kan? Caranya. Nah, itu tadi cara yang circle bawah. Kita ulangi. Set. Set, lihat, circle. Oke, seperti itu kan. Itu yang bawah. Cara cepatnya. Contohnya musuh nih. Set. Nah, ini cara cepatnya. Go. Go. Cara cepat circle bawah. Itu circle bawah. Dan juga circle atas itu sama aja. Caranya melihat apa? Melihat ke belakang, melihat dulu baru circle. Contohnya seperti ini, sama. Pasang, lihat baru circle. Nah, sama. Melihat musuh, apa yang kita incar. Biasanya circle tuh incar posisi atas ya. Posisi atas, pasang, lihat, circle. Nah, itu circle atas. Circle atas.
Sama sih, circle atas, circle bawah itu kalau pemula asal usulnya lihat dulu, lihat musuh, lihat circle, set. Nah, itu untuk pemula. Tapi kalau memang udah lancar, langsung aja musuh, masuk, langsung circle kan. Nah, itu tutorial circle bawah, circle atas. Gampang banget kalau kita udah menguasai tentang circle atas, tentang circle bawah. Nah, di sini circle terbang. Kebanyakan orang tuh susah circle terbang ya. Karena kenapa? Dia harus terbang baru circle. Nah, jadi kalau circle terbang, intinya pertama kita bisa circlean. Terus yang kedua, kita harus lompat. Set. Intinya lompat. Jadi contohnya seperti ini, circle terbang. Tuh. Circle terbang. Nah, itu circle terbang. Jadi harus ada lompatan. Lompat, set, circle. Memang agak sulit untuk circle terbang ya, karena dia harus terbang dulu. Intinya harus bisa lompat. Tuh. Intinya harus bisa lompat sama bisa circle terbang. Itu circle terbang sama circle bawah, circle atas itu sama. Tapi yang lebih sulit itu adalah circle terbang, karena dia harus pakai lompatan. Itu sangat sulit. Oke, mungkin paham ya tentang circle bawah, circle atas, circle terbang. Jadi circle bawah kalau bagi pemula, supaya musuhnya kelihatan, biar kita kena musuh nih sesuai, pasang, lihat, circle. Nah, jadi posisi pas circle udah jatuh, kita seperti ini. Karena kenapa? Kalau kita circle terus nggak kena musuhnya, dia bisa nyerang balik. Nah, supaya dia nyerang balik, kita bisa nepis, makanya posisi circle. Nah, tangan seperti ini. Kalau dia nyerang, kita bisa nepis. Bahkan bisa seperti ini. Tuh. Ya. Jadi untuk circlean bawah seperti itu. Dan circle atas pun sama aja. Pemula, pasang, lihat, set, circle. Nah, pasang, ya, circle. Itu kalau bagi pemula. Kalau udah ahlinya, zup langsung aja. Apalagi dalam pertandingan, sparring, itu udah nggak tunggu-tungguan, langsung saksup aja. Ya, mungkin paham circle bawah, circle atas. Nah, circle terbang intinya bisa circlean, bisa lompat. Nah, itu circle terbang. Jadi seperti ini. Ini circle terbang ya. Awalnya lompat. Set. Nah, baru circlein. Tuh. Nah, circlein. Itu circle terbang. Jadinya lompat, circle. Seperti itulah intinya. Karena saya juga jarang latihan, agak ya tendangan agak lumayan kurang bagus ya. Jadi mohon maaf dan oke. Mungkin itu ya tentang circle bawah, atas, terbang. Mungkin paham. Yang pertama circle bawah adalah melihat circle, melihat belakang circle, melihat belakang circle. Sama juga yang atas, melihat belakang circle, melihat belakang circle. Itu caranya. Dan juga supaya kita bisa circle, itu kita harus ngelatih lebih cepat circlean. Nah, lebih cepat, lebih enak itu circle atas. Circle bawah juga seperti itu. Dan juga kalau circle terbang
Intinya harus bisa circle, harus bisa lompat. Lompat pasti bisa semua ya. Circle kan. Oke, mungkin paham lah ya tentang circle bawah, atas, terbang. Dan juga tadi ada juga guntingan leher. Nah, jadi kalau masalah guntingan leher, itu kita harus sesama yang punya pancak silat atau yang bisa silat. Karena kenapa? Karena kalau kita praktek sama orang yang tidak punya pancak silat, itu takutnya fatal. Jadi kalau guntingan leher itu harus sesama pancak silat. Dan saya di sini, mungkin di sini konten ini kita akan membahas tentang circlean aja. Kalau video selanjutnya nanti kita akan membahas tentang guntingan. Karena kenapa? Karena saya nggak ada yang mau digunting, siapa yang mau digunting, ya kan? Jadinya di konten kali ini kita membahas tentang circlean. Di video selanjutnya kita akan bahas tentang guntingan leher. Oke? Mungkin sahabat semua kalau ada yang ingin komen lagi, request, silakan di komen, jangan lupa di subscribe, pencet loncengnya, dan juga di like. Ya, mungkin itu saja video dari saya tentang circlean. Video selanjutnya kita akan membuat tentang guntingan leher. Oke, mungkin cukup video dari saya. Saya Hamam Khairi dengan channel YouTube-nya Mas Hamam Khairi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam persaudaraan dan salam Pancasila. Bye bye.